RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ustadz. Rampes. Amin, amin, amin. Selamat malam baraya-baraya semua, Arcamani khususnya, Cisaran dan Enda lebih khusus lagi nih, ya Kota Bandung pada umumnya dan Indonesia lah seperti itu. Selamat berjumpa lagi di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Nah, dalam hal ini hostnya saya ganti dulu nih. Kebetulan Pak RW Gembulnya lagi ada acara. Jadi sekarang mah podcastnya sama hostnya tuh bukan RW Gembul ya, RW Stunting. RW stunting. Ya. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu nih kita karena waktunya kita sangat pendek sekali, jadi ada beberapa pertanyaan nih dari masyarakat nih pada umumnya. Karena kalau melalui media saya rasa aja tuh saya jarang mendengar ya, jarang melihat baik itu di media mau YouTube ataupun apa gitu ya. Nah dalam hal ini mungkin ya Ustadz selaku penyuluh ya di KUA Kantor Urusan Agama, masyarakat tuh butuh penjelasan Stan ya, berkaitan apalagi di bulan Zulhijjah ini nih banyak yang nikah musim nikah gitu Stan. Kalau khusus orang Jawa Barat ini musim-musimnya. Musim. Jadi tidak pandang hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Jumat pun masih terus. Nggak usah ngitung lagi ya sekarang mah. Kalau bulan Zulhijjah. Baik Ustadz, silakan untuk memperkenalkan diri dulu agar nanti para baraya kita kenal dengan Ustadz lah seperti itu. Dan untuk waktu dan tempat mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah pada hari ini kita diundang oleh RW Gembul. Cuman kebetulan sekarang RW Gembulnya lagi istirahat. Cuti dulu ini. Jadi hostnya itu diganti sama RW Stunting, Aki Wawan gitu ya. Ya alhamdulillah Pak, saya itu sebagai istilahnya itu orang sini bilangnya tuh lebay ya. Lebay itu artinya kalau itu tuh bukan lebay, bukan. Oh, bukan. Lebay ya. Nggak tahu saya bahasa lebay artinya dari mana nggak ada. Cuman pas saya pindah ke sana ada jalan di sana. Jalan Spay Mama Lebay ya. Saya belum ke sana gitu. Jadi begini Pak Aki ya. Wawan, berkenaan dengan pernikahan ini memang betul Pak. Jadi pernikahan itu memang istilahnya itu ada orang yang memang menjelaskan tentang itu. Ya, cuman kan karena simpang siur. Karena pada prinsipnya itu yang mengurus nikah itu biasanya dari awal itu sudah banyak. Orang baru mendengar itu sudah boleh dikatakan dari RT RW sudah mendengar. Jadi prosedurnya gitu Ustaz. Prosedurnya seperti itu. Jadi begini dulu Pak ini sebelum kita mendaftarkan dulu ke pernikahan itu harus ada spek waktu. Dan sampai baru kenal 2-3 minggu sudah menikah. Seperti itu kan ya. Kan pada umumnya di kita itu kalau untuk menentukan pernikahan itu orang tuanya itu hanya 2 hal yang dia tanya. Mencek orang Sunda mah boga gawe bogon teu. Itu pertanyaannya itu. Iya. Syaratnya itu pertanyaan pada umumnya orang tua. Punya pekerjaan atau cinta dan punya pekerjaan, maka terjadilah pernikahan seperti itu. Padahal nih untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah itu harus tahu dulu. Ya setidak-tidaknya bahasa kerennya itu psikolog keluarga gitu kan, seperti itu untuk membangun rumah tangga itu ya, hukum pernikahan, fikih pernikahan kan seperti itu hukum positif pernikahan, terus lagi masalah reproduksi kesehatan kan itu harus dipikirkan sebenarnya, itu yang harus dipersiapkan. Makanya kalau sudah tahu seperti itu nanti ada hak dan kewajiban sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang suami. Nah gitu. Ini kan repot. Setelah 2 pertanyaan itu timbul orang tuanya tuh
bukan ke masalah itu lagi. Dia timbul cari gedung, cari catering. Nah itu kan umumnya seperti itu. Cari organ tunggal. Ya cari organ tunggal kan seperti itu. Tidak apa istilahnya itu memfokuskan kepada apa istilahnya itu Syarat dan rukun. yang dianjurkan oleh agama tersebut. Jadi harusnya itu harus paham dulu tentang hukumnya. Kalau paham tentang itu, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah serta warohmah. Nah itu, nah ini kan orang itu pada umumnya tidak seperti itu. Jadi sekarang mah untuk ke depan nih, ya orang tua nih, para orang tua nih, gitu ya, untuk menentukan seorang jodohnya itu sekarang mindsetnya diganti. Artinya pertanyaannya itu apakah sudah siap ya menjadi seorang pemimpin rumah tangga, kan begitu. Harus ditanya dulu. Itu. Jadi jangan sampai bogoh aya duit jadi ribut gitu kan gitu, catering Cinta kilat. nah, seperti itu. Itu pada umumnya seperti itu. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Ya. Makanya di kantor urusan agama itu ada yang disebut dengan bimbingan pernikahan. Nah, bimbingan pernikahan itu berisi tentang satu misalnya fikih munakahat, terus di kesehatan reproduksi, terus psikologi keluarga, psikologi perempuan. Ya. Itu sebenarnya makanya kalau orang-orang di kita itu kan pada umumnya tuh singkat. Pas jadwal tidak ada bekerja, padahal itu ilmunya sangat luar biasa. Ngagampilkeun. Betul, ngagampilkeun, makanya harus datang, Ya. harus menghadiri bimbingan pernikahan. Ya. Gitu. Jadi harus terus lagi juga urusan pernikahan itu harus diurus sendiri. Jadi jangan sampai diurus oleh orang lain. Kalau. Datang ke ya maksudnya itu harus datang sendiri karena mudah di situ ya. Pertama itu minta pengantar RT dan RW. Nah di situ. Jadi pengantar RT dan RW itu ya salah satu syaratnya. Nah, kemudian datang ke kelurahan. Nah di kelurahan itu nanti dikeluarkan N1. Apa itu N1 itu? Menurut Dirjen Bimas Islam nomor 473 Ya. tahun 2020, N1 itu artinya itu apa istilahnya itu kehendak nikah. N1 Ya. itu ditanda tangan oleh lurah. Jadi Ya. N1 nanti kelurahan mengeluarkan N1 itu artinya kehendak nikah kita. Nah begitu kan? Ya. Nah setelah N1 keluar surat kehendak nikah, kemudian dikeluarkan N2. N2 itu berisi tentang permohonan kehendak nikah. Jadi nanti siapa nama suaminya, sama nama istrinya, nikahnya di mana, mas kawinnya berapa, itu disebut dengan kehendak nikah. Itu. Ya. Nah, terus lagi nanti ada N4. N3-nya enggak? N3 mah yang penting aja dulu nih supaya ya. soalnya itu sampai ada kalau nggak salah N berapa ya, N11 kalau nggak salah. Ini yang penting-penting aja dulu ya. Jadi itu apa? Ada N2 itu permohonan kehendak nikah. Kemudian N4. N4 itu adalah persetujuan mempelai. Jadi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Persetujuan mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, terus lagi N5 bagi yang usianya 19 tahun pas. Belum 20 tahun. Emang syaratnya berapa? Bukan, maksudnya 19 tahun tapi dia belum mencapai 20 tahun. Ya. Pas-pasan persyaratannya. Itu harus ada persetujuan orang tua. Itu di N5. Iya, itu di N5. Itu jadi harus dibikin, jangan sampai nanti tidak tahu. Jadi harus ada persetujuan orang tua ketika dinikahkan. Berarti itu pas usia 19 tahun. Pas 19 tahun lah, pokoknya mah sampai 20 tahun, nanti 20 tahun ke sana mah nggak usah pakai persetujuan orang tua. Gitu. Ya. Nah, nanti keluar ada juga N6. N6 itu apabila suami atau istrinya meninggal dunia. Disebutnya juga surat keterangan kematian. Anak yatim dong. Bukan, maksudnya itu kalau istrinya atau suaminya meninggal, dia mau menikah lagi, maka bikin N6 gitu. N6 itu sebenarnya N6. Ya. Jadi itu sebutnya dengan N6. Nah, terus lagi
bagi yang akan menikah di luar daripada kecamatan Arca Manik, khusus ini saya nggak Arca Manik, keluar kecamatan, Ya, dia harus bikin N10. kan 10. Nah, N10 itu adalah rekomendasi nikah. Nah, rekomendasi nikah itu yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Nah, ini menurut Dirjen Bimas Islam nomor 473 nomor 20 itu persyaratannya harus Maksudnya ditempuh. di luar wilayah kecamatan gitu. Betul, Ya. misalnya dia Kalau di di luar Ranca wilayah- Ekek, kalau di mau nikah di Arca Manik, dia harus mengeluarkan rekomendasi dari Ranca Ekek ke Arca Kecamatan Manik, Arca Manik. harus Contohnya N10 berarti itu. itu N10 nanti pasti dikeluarkan Oh, oleh berarti itu udah include lintas kabupaten kota dong. betul lantas kabupaten Tidak hanya kota. kecamatan kan? Tidak hanya Oke. kecamatan. Jadi antar kecamatan pun harus mengeluarkan surat rekomendasi nikah. Iya. Nah, kalau nggak salah kalau nggak N8 atau N9 saya kurang ini lagi sih. Kalau N9 itu adalah penolakan pernikahan. N9. Ya. Jadi KUA berhak menolak pernikahan apabila satu ya Mhm. usianya di bawah umur. Oh, iya, iya. Nanti KUA memberikan surat penolakan untuk dibawa ke pengadilan yang disebut dengan dispensasi nikah. Gitu. Itu jadi ada surat penolakannya. Jadi untuk N9 itu surat formulir penolakan ya, Ya. yang dikeluarkan oleh KUA Ya. apabila usianya di bawah umur. Umur. Nah, ini suka jadi masalah ini di kelurahan misalnya. Kalau toh memang dia masih di bawah usia 19 tahun dibikinkan N1-nya. Karena nanti juga akan ditolak di KUA. Ini suka polemik. Ada beberapa kelurahan yang bertanya, "Pak, ini dibikinkan saja." Kelurahan itu hanya membikinkan saja. Tidak usah menolak ini di bawah 19 tahun. Tidak dibikinkan N1. Yang berhak menolak itu KUA. Yang berhak itu menolak itu KUA. Setelah nanti misalnya N1 dari kedua belah pihak ada, diperiksa oleh petugas kantor urusan agama, ternyata usianya di bawah umur. Nah, nanti KUA akan menolak surat penolakan untuk dibawa ke pengadilan agama supaya dikeluarkan surat rekomendasi nikah. Ya. Apabila Ya, kedua calon mempelai itu kekeh yang nikah gitu. iya, nanti dibawa ke pengadilan Pengadilan. agama untuk Oh. dibuatkan dispensasi nikah. Jadi terbitnya dari pengadilan. Pengadilan agama gitu, setelah ditolak nanti pengadilan agama yang boleh katakan merekomendasikan untuk ini, karena kalau dinikahkan oleh misalnya penghulu itu akan mengakibatkan kena sanksi. Itu karena itu ada undang-undangnya, tidak boleh menikahkan di bawah usia 19 tahun. Itu Berarti nggak punya buku nikah dong. nggak punya Pak. Nggak punya atau mau buku Nikah nikah di bawah di mana, tangan di kan bawah itu mah. tangan saja. Bukan nikah di bawah Betul. kasur ya. Di bawah kasur. Waduh, Ustaz, Ya itu lumayan nih. itu persyaratan yang harus ditempuh Iya, gitu bagi iya. mereka yang akan menikah. Gitu. Kenapa harus datang sendiri ke kantor urusan agama? Mm-mm. Karena nanti kan ditanya tentang wali, Pak. Ya, saya ingatkan ini Ya, tentang wali. Karena nanti ini akan berlaku tentang saya lupa ini. Untuk yang nikah pegawai negeri atau ABRI. Ya. Nah, ini harus ada biasanya kalau misalnya dia itu seorang pegawai negeri sipil ataupun pegawai negeri dari TNI dan Polri, itu harus membawa ini surat keterangan menikah dari instansi. Ya. Ada itu. Ya, jadi Harus bawa surat ada persetujuan dari instansinya. Surat persetujuan ya. Ya. Kan biasanya kalau ABRI itu biasanya nikahnya itu 2 kali. Jadi ada yang disebut nikah kantor. Oh, Nah, nikah kantor dulu. bukan nikah poligami dua, bukan. Pak. Oh, Jadi kalau kirain misalnya poligami. tentara punya ABRI atau Polri, maksudnya itu dia itu harus nikah dulu di kantor, di kantor, di institusinya kalau ABRI itu. Ya. Nah, kemudian dicatatkan di kantor urusan agama. Itu. Apa nggak salah nih kalau aku Betul. dengar itu, Ustaz ya, kalau nggak salah nih ya, nikah adat dulu
setelah Ya. akan nikah nikah adat, Ya. baru nikah militer katanya. Ya saya kurang tahu, Atau tapi ya, kebalik ya? kalau yang saya tahu mah Apabila aparatur pemerintah ya, ya baik TNI, TNI, Polri Polri. ataupun ASN Iya, itu harus membawa surat persetujuan nikah dari instansi. instansi. Nah, ya mangga Betul. lanjut Sad. Jadi membawa surat itu artinya dia itu sudah istilahnya itu sudah diperiksa semuanya. Jadi kan biasanya kalau di ABRI itu ditanya kesanggupan istrinya apabila dipindahkan, yang saya dengar dari mereka itu. Betul, Sanggup betul. apa enggak? Sanggup, semuanya Kalau sanggup. pindah ke Papua Nah gitu. itu tuh harus ada surat izin dari kantornya, Kantor. institusinya, harus dibawa itu. Nah kalau tidak, KUA tidak akan bisa melaksanakan Pelanggaran dong ya. pelanggaran. Makanya kalau ABRI, polisi khususnya seperti itu harus membawa surat izin dari atasannya. Oh iya, itu kan kalau Itu. kalau kalau TNI Polri kan udah disumpah ya. Betul, Siap makanya kan ditempatkan di mana sebenarnya saja. iya, Termasuk ditanya. ASN juga sebetulnya ASN kan. juga semuanya begitu. Jadi ditanya kesanggupannya siap. Gitu. Berarti Jadi, kedua belah pihaknya ditanya berarti kan. betul. Kalau di Betul, sana kes- sudah oke, udah Oke, ACC, udah baru ACC ke semua, KUA. baru ke KUA, Oh, ke iya, sipil, betul. begitu. Terus lagi juga ini pernikahan luar negeri nih. Kadang-kadang kan ada orang asing nih. Ya, Iya. orang asing yang mau nikah ke orang Indonesia atau orang Indonesia sebaliknya mau menikah ke luar negeri. Hmm. Ya, bagi pernikahan dengan orang asing itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama yaitu izin kedutaan besar. Nah, jadi harus ada izin kedutaan besar. Izin kedutaan besar itu nanti akan menerangkan tentang status orang yang akan menikah di Indonesia. Apakah statusnya itu sudah menikah atau belum, atau misalnya itu ditinggal mati oleh istrinya atau bercerai. Nanti di izin kedutaan besar itu seperti itu ada. Oh, ketat juga ya tadi ya. Betul. Kalau orang luar negeri itu kedua paspor. Nah, kalau mengenai paspor masih biasanya juga stay ya di sini, apa disebutnya teh izin sementara juga nggak apa-apa di sini, bisa izin tinggal menikah di sini. sementara Iya. gitu ya. Yang penting ada Iya. dua persyaratan itu saja bagi orang luar negeri. Ya, Seperti berarti itu. kalau Cuman memang untuk penerjemahan bahasanya yang dari kedutaan besar tidak bisa diterjemahkan oleh orang-orang kita. Jadi harus ada penerjemah yang di bawah sumpah. bangsa kita juga Tapi ada nanti kalau kita ke Google atau ke YouTube bisa ditanya misalnya pernikahan di bawah sumpah misalnya ya. ya. Penerjemah di bawah sumpah nanti ada di situ. Ada translate-nya gitu Betul. ya. Enggak, jadi dia datang kalau per lembarnya itu saya itu tahu 100 atau 120 biayanya biayanya itu. per lembar. Nah, nanti dia mengeluarkan apa istilahnya itu penerjemah di bawah sumpah menerjemahkan yang dikeluarkan oleh kedutaan besar. Kenapa disumpah Stan, kira-kira? Kan kalau yang biasa-biasa mah enggak. Pak. Menyalahi aturan. Betul, karena kalau yang di bawah sumpah mungkin ada prosedur tertentu. Bisa saja kan di sana di luar negeri dia Betul. punya istri, Betul. ya kalau laki-laki, kalau Betul. perempuan juga sama punya Betul. suami. Nah, kenapa disumpah si penterjemah ini Iya. ya jangan sampai menyalahi aturan. Betul. Seperti kan dikatakan di sana lajang atau duda Iya gitu betul, kan. kan setiap KUA kan tidak bisa mengerti, masa ada misalnya ada orang Korea harus bahasa Korea. Ya, Ustaz harus bahasa belajar Inggris, tuh. wah tuh modal tuh Pak di mana gitu. Dan memang ya maksudnya mah ada penerjemah khusus lah yang Iya. bisa untuk menikah. seperti Itu untuk pernikahan dengan orang luar. orang luar seperti negeri itu. baik dari luar ke Indonesia maupun dari Indonesia keluar gitu kan. Makanya saya tadi tekankan lagi bagi mereka yang akan menikah sebaiknya itu datang sendiri ke kantor urusan agama. Jangan sampai menyuruh A, menyuruh B. Kan susah nanti. Ya, Bios lah asal lah, jadi nu we penting beres kan gitu wae di orang mana penting beres wae. Nah ini kalau masalah pernikahan itu beda dengan urus KTP dengan kartu betul Ustaz. penduduk. Ya. Karena nanti akan salah satunya itu penentuan wali ditanya. Ya, kan sekarang ngurus KKTP juga harus datang sendiri. Iya memang, apalagi pernikahan Apalagi seperti pernikahan, ini, jangan kan? seperti itu, iya. Itu KKTP kan urusan sendiri. Ini Betul. apalagi nikah. Ya, Betul. nikah kan jangka panjang. Iya. Kalau KTP cuma 5 tahun Betul. loh. Sekarang seumur hidup ya. Iya seumur hidup sekarang mah gitu. Buku nikah juga seumur hidup Pak, kecuali kalau misalnya Ganti. berpisah. Nggak usah diganti-ganti. Janganlah, gitu. jangan sampai diganti butuh Ya, nikah. betul. Ya Iya. kecuali ada sesuatu hal yang memang Allah menghendaki ya, Nah Ustaz ya itu seperti kecuali itu. seperti itu. Oke, kalau Ustaz, bagi Ustaz. saya seperti
seperti Oke. itu makanya. Nah, lengkap sudah nih prosedur daftar nikah ya. Ya, Ya, dari persiapan tuh, dari bimbingannya, mengurus sendiri kan itu betul, wajib kan, harus betul, mengurus sendiri. Kalau form-form ini N1 sama N11 juga memang harus dipenuhi juga betul kan, seperti itu. dipenuhi Sebagai gitu syarat. sebagai Nah, syarat untuk dicatatkan di kantor urusan agama. nah ini masalahnya gini Stan, kan kalau aku kan pernah pernah diam di kampung nih ya. Betul. Jadi dinikahkan teh sama DKM, DKM mah enggak tuh Pak. tidak melalui KUA gitulah. Nah, ketika dia punya momongan, punya anak, itu kan Iya, kan harus punya akte lahir nih. betul. Sedangkan dia nikah hanya tulisan saja, gimana tuh Nggak Stan? bisa. Itu ada beberapa Pak, kalau memang dulu nikahnya itu tidak tercatatkan, itu kita bisa dicatatkan sesuai dengan pernikahan dulu. Misalnya nih orang tersebut nikah tahun 1995 misalnya, Hmm. tapi dia belum tercatat secara negara. Oh iya iya. Ah, Iya. itu salah satu solusinya itu datang ke kantor urusan agama setempat Hmm. meminta bahwa dia tidak tercatat di kantor urusan agama Tapi kan nikahnya Kecamatan udah lama, Acamanik. Stan. Betul, nggak apa-apa Pak. Oh bisa berarti. Bisa bahwa mereka itu nikah di wilayah Acamanik Wilayah tahun hukum 95, Acamanik. di wilayah hukum Kecamatan Acamanik, Hmm. tapi dia tidak tercatat. Nah, Hmm. kemudian datang ke kantor KUA, kemudian KUA nanti akan mengeluarkan surat Hmm. bahwa dia itu tidak tercatat di kantor urusan agama. Hmm. Kemudian dibawa ke pengadilan, itu yang disebut dengan isbat nikah. Oh. Jadi isbat nikah itu adalah dinikahkan oleh majelis hakim. Bukan oleh KUA Bukan, pencatatannya. bukan. Nanti berbekal daripada apa istilahnya Rekomendasi itu, dari KUA gitu ya. berbekal di KUA nanti keluar tentang apa istilahnya itu yang disebut dengan apa istilahnya itu keputusan dari Pengadilan. pengadilan. Oh. Itu sebenarnya tuh nggak dicatatkan juga sama buku nikah. Oh gitu. Tapi kebanyakan orang teh kan sudah ada putusan di pengadilan, tapi tetap aja di apa minta dicatatkan melalui buku nikah. Nah, Jadi- itu nanti KUA akan mencatatkannya sesuai dengan dia nikah. Tahunnya gitu Ya, kan. berdasarkan keputusan isbat nikah. Ya. Nah, itu Gitu. prosedurnya tetap harus dari RT RW juga Enggak, kalau isbat nikah mah. langsung aja Jadi ke isbat KUA. nikah mah datang ke kantor KUA bahwa Mhm. saya tidak tercatat di kantor urusan agama. Saya Hmm. akan isbat nikah. Nah, buktinya apa kalau Apanya? kan ada persyaratan kayak tadi ya. Ya, Kalau biasanya orang itu akan membawa surat selembar itu. Pak, yang ini saya yang udah dicatat nikah. oleh DKM Iya, gitu kan. yang dicatat oleh DKM teh kan saya udah nikah ini. Ini kan tidak berlaku. Iya. Ya, Tapi itu tapi sebagai memang sekarang juga tapi memang sebagai bukti kan. iya sebagai bukti gitu ya. Hmm. Tapi memang sekarang itu kecamatan atau kelurahan Hmm. biasanya mencatatkan tapi biasanya tidak tercatat. Ya, Ya, ya. kalau tidak tercatat ini akan bermasalah sampai kemanapun juga. Makanya dari itu isbat nikah. Nanti putusan isbat dari pengadilan dasar KUA untuk mencatatkannya, tidak dinikahkan lagi. Oh, jadi tetap keputusan pengadilan dulu. Betul. Nah, gini Sad, dia kan nikah tanpa ada pencatatan dari KUA kan, Betul, judulnya kan betul. nikah kampung teh lah, Ya. nikah kampung. Nah, ke pengadilan dulu Ya, atau ke KUA dulu? ke KUA dulu, minta surat keterangan tidak tercatat di KUA-nya. Oh, setelah ada surat tidak tercatat baru ke Baru ke pengadilan. pengadilan. Nanti dari pengadilan terbitlah Muncul surat untuk keterangan isbat nikah. Hmm, Gitu. Iya, iya, iya. Jadi nanti tuh walinya dipanggil, saksinya dipanggil, mas kawinnya apa? Ditanya lagi sama hakim. Di Biasanya pengadilan. seperti itu. Nanti kalau misalnya, tapi jangan juga begini Pak, nikah nih, misalnya nih aki stunting contohnya, atau misalnya RW gembul nih ya, Nikah lagi. dia punya istri, nikah lagi tidak dicatat di sini, datang ke KUA, tapi statusnya dia dulunya itu masih punya istri, tidak bisa isbat nikah. Nggak bisa ya. Nggak bisa, harus bercerai dulu dengan istrinya. Atau saudara izin dulu dari istrinya. Harus izinnya dulu dari istrinya, seperti itu. Ya, Jadi saya kira seperti itu Ya. solusinya. Iya, masalahnya kan gini, banyak kasus ya, terutama ya di lingkungan lah, di Betul. RW-RW atau di RT RW itu Ya. masyarakat banyak kasusnya seperti itu, Stan. Ya, Ya. Jadi nikahnya udah, betul. tapi tidak punya
surat nikah Iya. karena tidak terdaftar TEA Betul. ya, tidak tercatat Iya. gitu. Nah, sehingga kan buku nikah itu nanti sebagai apa, sebagai penjelas dari apa, di kartu keluarga. Betul. Di KTP kan ada status juga, Iya. statusnya nikah atau Iya. tidak, ya kan? Betul. Kan kalau tidak tercatat di KUA mungkin di sini status masih lajang, Betul. ya kan? Betul. Dua-duanya gitu. Betul. Nah seperti itu. Dan nanti setelah dia berumah tangga kan pasti punya momongannya, Iya. punya anak kan Betul. harus masuk juga ke kakak. Betul. Jadi buku nikah itu sangat penting berarti kan? Sangat penting Ya. untuk keabsahan anak-anak kita. Ya. Itu masa penduduk Indonesia, bukti keabsahan bahwa saya telah penduduk Indonesia itu dengan akte kelahiran. Sepanjang dia tidak punya akte kelahiran, saya rasa dia bukan penduduk Indonesia. perlu dideportasi. Deportasi gitu. Itu keabsahannya seperti itu. Oke Ustadz, ini ya prosedur Itu nih. prosedur itu harus ditempuh, makanya harus datang sendiri ke kantor KUA, mengikuti bimbingan pernikahan agar apa? Agar mendapatkan ilmu yang didapat dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Ya. Begitu. Nah, ini, Ustadz. sebenarnya mah. Kan sekarang tuh biayanya tuh untuk pernikahan itu kan Betul. transfer antar bank ya. Betul. Itu kan 600.000 ya, Betul. kalau nggak salah gitu Iya. kan 600.000. Betul. Nah, tadi kan ada bimbingan pernikahan. Betul. Itu ada biaya lagi nggak? Sebenarnya mah nggak ada, Pak. Oh, Nggak jadi ada udah lagi, include ya? udah include di situ. Jadi Sudah include di situ. Makanya sebenarnya mah kalau misalnya dia datang ke kantor KUA kemudian dia bayar sendiri ke banknya itu lebih tentram sebenarnya, iya. lebih Jadi aman. artinya biaya 600.000 itu udah termasuk bimbingan pernikahan, Betul, semuanya pendataan itu. semuanya. Betul, gitu. kecuali kesehatan. Kecuali Kalau kesehatan, oh kesehatan iya. kan harus Ke ke puskesmas. puskesmas. Iya. Nah itu yang saya rasa itu ada kesehatan reproduksi. Ya. Biasanya itu di lab. Ya, takutnya nanti suaminya kena HIV atau tidak. Kan begitu. Karena akhir-akhir ini penduduk ibu-ibu di kota Bandung yang boleh dikatakan orang yang baik-baik saja kenapa mengidap penyakit HIV? Kemungkinan besar tuh. Gitu. Dari ayahnya itu yang ya boleh katakan bapaknya, sampai tanda kutip ya, tidak semua bapak-bapak gitu. Ya, bisa sok jajan. iya jajan langsung nanti berhubungan dengan istrinya, itu yang berbahaya. Makanya harus ada kesehatan tuh pentingnya. Berarti itu seperti itu. Suami istri juga sama cek kesehatan. Betul, cek kesehatan. Reproduksi betul, ya. reproduksi Nah, gitu. Iya iya. Tapi kalau Betul. umpamanya gini saatnya nih, Betul. mohon maaf nih, Betul. mohon maaf sekali. Kadang kan buah dari pernikahan itu kan harapan suami istri itu kan cepat punya momongan nih, Betul. ya kan? Betul. Nah, katakanlah to the point aja lah. Ya. Kalau di apa pemeriksaan dokter reproduksi itu kalau seperti mandul terdeteksi nggak seperti itu? Enggak itu mah. Enggak ya. Jadi Enggak, nggak Kak. masuk ke arah sana Enggak, gitu kan? ke arah sana. Kalau Ya. urusan itu mah, kalau hanya di puskesmas tuh hanya vaksin, terus lagi kemungkinan ada ya di lab itu seperti itu. Ya, Kalau tidak sejauh itulah kalau gitu sejauh ya. itu mah tidak Iya, sebenarnya iya, mah. iya. Tapi juga perlu digarisbawahi karena pernikahan itu adalah niatnya ibadah. Ya. Ya. Kalau misalnya anak itu bonus sebenarnya mah gitu ya. Jadi Bonus jangan sampai bonus nanti dari ibadah ya. betul, jangan sampai nanti ketika saya juga sih apa istilahnya, jangan sampai ketika tidak ada turunan pun menikah itu berpisah. Berarti nikahnya itu bukan karena ibadah, itu mah berarti karena ingin mendapatkan keturunan begitu. Tapi terjadi juga saat Ya ada memang seperti sih. itu. Ya Jadi- tapi memang Jadi kembali ke niat ya kan kembali sebetulnya ke ya. niat awalnya. Kalau niatnya memang dia ingin berumah tangga, membangun Betul. rumah tangga, dikasih bonus ataupun tidak dia tak jalan terus, Betul, ya. seperti itu. Jangan sampai karena tidak dikasih bonus dia Ya, pecah, jangan seperti itu kan. Jangan Ya. seperti itu. Karena kasih sayang sebenarnya mah ini Ki, ya. Kalau menurut saya kalau kasih sayang itu kan tidak pandang anak kandung dengan atau anak apa istilahnya Angkat. itu anak angkat, tidak saya kira. Iya. Gimana kita mengedukasinya? Iya. Anak kandung juga kalau mengedukasinya Nggak baik. kurang baik kan bisa kurang ajar kepada orang tuanya, kan betul ya? Tenang, Maaf saya bahasanya agak kasar sedikit. enggak, tenang. Betul. Kalau anaknya kurang baik masukin barak saat Ya, waras sekarang mah gitu ya. Tapi kalau misalnya meskipun itu anak angkat, artinya diedukasi dengan baik, insya Allah itu akan menjadi apa istilahnya tuh aset bagi kita. Iya. Karena pada prinsipnya aset terbesar daripada orang tua adalah memiliki anak yang soleh. Ketika orang tuanya tidak ada, dia masih mendoakan. Itu Amin. sebenarnya seperti itu. Iya, Intinya alhamdulillah. seperti itu kan.
tujuan pernikahan itu seperti Iya, itu. intinya ya Jadi ada ibadah lah. doa Mm. ketika orang tuanya sudah tidak berada. Doa itu masih Dalilnya apa Ustaz? luar biasa. Dalilnya apa Ustaz? Itu kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam itu meninggal, Ya. nah itu ya, berarti terputus segala amalnya. Betul, Ya. betul. Salah satunya adalah, Anak soleh. nah, Meskipun itu anak angkat katakan ya, betul. tapi karena dididik oleh kita, diedukasi dengan diedukasi baik, oleh kita, dididik dibina agama oleh dengan kita. baik, pasti kan dia mendoakan kita. ya betul. Ustaz. Betul. Jadi tidak hanya anak kandung ataupun anak angkat ya. Betul. Meskipun anak angkat, tapi kalau dia kita edukasi dengan baik, Iya. ya kita ajar dengan baik, Iya. ya pasti kan mendoakan kita. Betul. Sih. Nah itu sebenarnya kan itu Oke, intinya seperti Ustaz. itu. Jadi ya boleh katakanlah harus dipersiapkan dari sekarang Iya. anak-anak kita itu agar apa? Ya tidak terputus. Ya. Ya kan salah satunya doa anak yang soleh. Da ilmu ma pupuguhan mahesenya diajar oke gitu Nah, berarti- ilmu yang bermanfaat. Nah, hal-hal seperti Betul. itu Ustaz ya, seperti Ya, itu ya, seperti yang barusan Ustaz katakan, itu masuk di dalam bimbingan pernikahan juga itu. Betul. Bukan hanya kesehatan Bukan saja sudah kan, kesehatan saja, termasuk ketika dia akan masuk ke area rumah tangga betul. gitu kan. Ya, Itu ya. jadi poin-poin untuk Ya. pembekalan sebelum mengarungi sebuah Kalau rumah tangga batu ada rumah sekolahnya enggak, Ustaz? tangga. Sekolah rumah tangga mah kalau sekolah itu ya makanya saya katakan juga ini kalau rumah tangga itu jadi berjalan dulu Iya, baru kita mendapatkan ilmu. pengalamannya. Mm. Kalau sekolah kan sekolah dulu baru dia dapat ininya ilmunya. Artinya Itu kalau berbeda. rumah tangga itu enggak ada sekolahnya, Betul, nggak Ustaz ada ya. sekolahnya. Jadi sekolahnya itu dibalik kan. Dibalik. Jadi rumah tangga dulu, selama Iya. rumah tangga itu dia sekolah Iya, kan gitu. karena dengan- kalau sebelum nikah mah udah akan tahu kumaha rumah tangga teh kan seperti itu. Ya kan gini sering terjadi saat seperti itu ya ketika dia pacaran nih Betul. ya nah, ini nggak jauh-jauh lah anak saya Iya. jalannya ketika dia pacaran sayang-sayangan Betul. ketemu teh ayang Iya, gitulah betul, ya. jalan silih tungtun gitu Iya. kan ya Kasar gitu kan bergandengan tangan. Nah tapi ketika nikah tuh Ustaz ya Iya. setelah nikah kok berubah drastis gitu. Itulah makanya kan pentingnya di Islam itu tidak ada pacaran Sebetulnya kan begitu. Jadi tumbuhnya itu nanti setelah menikah. Oh. Kalau ini mah tumbuhnya sudah lama, Hmm. begitu masuk penjenjang pernikahan Hmm. kaburu hoream gitu. Nah ini Gitu. Tad, menarik Tad. Betul, Tadi saya katakan, Iya. ya setelah saya katakan, ketika dia pacaran, betul. sayang-sayangan. Iya. Ini kebetulan nih ada calon pengantin Iya, di sini nih, betul. nih calon Wah, pengantin. ada calon Ketika dia pacaran, sayang-sayangan. Iya. Tapi ketika dia sudah menikah, Iya, ya, Betul. yang kita tahu gitu Iya. ya. Jadi tabiat masing-masing itu munculnya di situ. betul. Kan kalau ketika pacaran makan saling menyumputi. Pasti jaga image. Ya, Ya. jaim deh aja, Ya, jaga iya image. jaim, tapi setelah menikah mah tahu keasliannya itu. Karakternya Iya. itu. Makanya kata Rasulullah itu harus bersabar. Artinya kalau sebuah rumah tangga sudah dijalin dengan kalimat Allah, ya, Ya. harus siap menerima kekurangannya Apapun. apapun itu. Karena pada prinsipnya membangun sebuah rumah tangga itu adalah harmonisasi. Ya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling menunjang Ya. antar suami dengan istri. Salah satu contoh saja, ketika misalnya seseorang yang mau berkhutbah Jumat, ya dia coba diganggu sama istrinya terus-menerus, dia tidak akan konsentrasi. Itu kan salah satunya kan seperti itu. Salah satunya. Jadi harus saling apa istilahnya itu ada harmonisasi. Ya. Artinya Ya seperti ini itu. cerita pengalaman aja ya, Betul. karena di sini kan perjalanan rukun warga ya. Iya, Tapi di sini mah cerita perjalanan pribadi. Betul. Ya, Aki kan anak 5 nih. betul. Udah mau nikah 4 nih. Iya, Ke semua anak-anak Aki sampaikan Betul. begini. Kalian ketika pacaran Betul. sayang-sayangan, betul, ya sampai jatuh pun diangkat, betul. dipapah gitu kan. Dipapah, iya. Nah, setelah nikah nanti kalian akan tahu. Kenapa? Karena karakter kalian nanti akan ketahuan itu setelah menikah. Betul. Kalau sekarang disumputkan. Nah, Iya. Aki bilang gini, ayah tidak mau mendengar ataupun melihat kalian seperti itu. Betul. Sekarang kalian sayang-sayangan, Iya. ya. Tapi setelah menikah nanti kalian akan tahu karakter Teteh, karakter AA akan tahu. Betul. Nah,
Nah, sinkronisasi itulah yang harus ya, nah betul-betul dijaga gitu kan Betul. sinkronisasi ini. Iya, Nah, kalau tidak bisa dijaga bisa pecah kan. betul. Nah, itu. Jadi ya Aki kan ini pengalaman saja. Betul. Jadi Aki ketika ada calon anak lah gitu ya, Iya. calon mantu datang, Aki selalu tanya begitu. Jadi maksudnya kan kalau pernikahan itu kalau menurut pengalaman ada fasenya saja. Betul. Fase 5 tahun pertama, Betul. 5 tahun Iya, kedua, betul. 5 tahun ketiga Iya. gitu kan. Iya. Nah itu betul. Ustaz. Nah itu kaitannya fase itu dengan sakinah mawaddah warahmah apa tadi? Nah, itu makanya kan kalau dalam pernikahan itu Rasul itu sudah mewanti-wanti sebenarnya. Bayyiti jannati, bayyiti Bayyiti. jannati. Rumahku adalah surgaku, Surgaku, iya. rumahku adalah surgaku. Jadi di luar daripada itu pasti akan mendapatkan satu kekecewaan. Karena kebahagiaan di rumah itu sangat luar biasa. Ya, makanya itu ada fase-fase. Kalau misalnya yang baru berumah tangga itu di fase tahun pertama itu waduh luar biasa. Karena menyatukan Dua istilahnya, kutub yang berbeda dua pengasuhan yang berbeda. Ya. Ya, biasanya anak pertama dengan anak yang terakhir biasanya itu sangat sulit. Biasanya kan kalau anak yang terakhir biasanya disayang ayah, ketika berumah tangga dengan anak yang pertama disuruh-suruh. Kan seperti itu, kan begitu. Nah, itu biasanya itu di fase di fase pertama ya. pertama pernikahan itu sangat luar biasa. Fase pertama berumah Betul, tangga betul, gitu ya. karena itu istilahnya menyatukan satu visi dalam sebuah rumah tangga sangat sulit. Ya. Ini sejak analoginya saja, seorang ekonom dengan seorang ahli seni itu sangat jauh sekali. betul. Iya. Ya, Bertolak gimana belakang. betul. Jadi kalau seorang ekonom segala sesuatunya itu pasti dihitung sama dia. Begitu abah beli batu alis kieu dicarekan ke istrina teh dimarahi. Anu kieu coba lamu dimodalkeun sampai berapa juta. Nah, itu kan itu sebuah istilahnya. Nah, iya betul, sebuah betul. salah satu contoh yang paling mudah dimengerti tentang perbedaan itu. Makanya prinsip musyawarah itu mesti dikedepankan. Harus ditanya istri juga gitu. Setiap pembelian barang apa sampai menentukan rumah pun harus dibawa. Jadi jangan ego. Intinya harus musyawarah Betul, gitu ya. musyawarah. Jangan mau karap sorangan gitu ya. Karap sorangan di rumah tangga mah gitu. Okay. Nah, itu nanti kenapa datang ke kantor KUA itu tadi itu kan mesti menentukan wali. Karena itu ada rukun nikah. Ya, rukun nikah itu ada calon suami, calon istri. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada mahar, kemudian ada ijab kabul. Nah, itu harus ada. Nanti ditanya ya sama KUA ditanya ya. Di KUA. Takutnya misalnya ini kan takutnya ini jatuhnya itu wali nasab atau wali hakim. Nanti kan KUA yang tahu tentang itu. Ya. Oh, ini harus wali hakim. Kemarin ada wali adol. Nah, ada wali adol. Ya, maksudnya itu kita ke wali nasab dulu. Nasab dulu yaitu wali yang dekat dengan kita. Ya, misalnya contoh, kalau ayahnya tidak ada, kakeknya dicari. Kalau tidak ada kakeknya, adik atau kakak kandungnya yang laki-laki. Itu kan. Terus tidak ada juga misalnya tuh ke kakak ayah atau adik ayah yang laki-laki. Kalau tidak ada ke anak ayah laki-laki atau ke adik laki-laki. Pokoknya semuanya turunannya itu satu nasab dari ayah. Dari ayah gitu. Iya, ada juga yang ini kakaknya. Ada yang kecolongan. Kalau kita nggak begitu istilahnya itu teliti biasanya. Begitu ditanya, ini siapa? Ini kakaknya. Kakak siapa? Kakak ibu saya. Nah, itu tidak boleh. Makanya dalam penentuan ini karena ini keabsahan pernikahan itu tergantung daripada walinya. Ditakutkan salah wali itu hukumnya berzina. Itu. Makanya harus betul-betul dalam penentuan wali itu. Maka ada wali nasab, kemudian wali hakim. Nah, mengenai wali hakim ini, wali hakim itu tidak semua orang bisa jadi wali hakim menurut peraturan perundang-undangan, bahwa wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama yang berada di wilayah kita. Contohnya Arsa-Manik lah gitu. Iya, jadi tidak bisa sama penghulu, harus kepala kantor urusan agama. Harus langsung itu. Betul. Itu. Tidak bisa sama penghulu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus langsung
kepala ya. harus kepala kantor urusan agama itu Ya. yang disebut dengan wali hakim. Wali Jangan hakim, sampai ya. nanti bawa ke kantor apa, iya Pak wali hakim nah, ada juga seperti Nah, itu, nggak ini bisa seperti ini itu. kadang juga konotasi di masyarakat tuh begitu, Stan, Iya, ya. itu yang Ya. salah kalau I- menurut saya sih. Gus we cenah ada apa kan tadi wali nasab ya. Ya, Karena wali nasabnya sudah terputus, ya, kan tidak boleh. Pokoknya gini, ayahnya udah meninggal nih. betul. Terus si ayahnya itu nggak punya anak laki-laki, Ya, ya kan? iya, Nah seperti itu. Nah bisa nggak kalau dipisahkan ke kakak istrinya gitu? tidak Nah, bisa. itu bukan wali nasab kan? Ya, Jadi itu dia intinya yang disebut dari jalur ayah, intinya untuk menjadi wali itu dari jalur ayah. jalur ayah. Gitu. Ya. Jangan jalur daripada ibu. Ibu. Itu. Makanya jadi harus betul-betul. Nah, kemudian kalau misalnya ayahnya tidak mau menikahkan nih, Ya. Pak, ya saya mau nikah, nggak mau. Sampai calonnya ini, saya tidak mau menikahkan. Nggak setuju gitu. Nggak setuju. Nah, nanti yang menentukan apabila ditikahkan itu nanti pengadilan agama. Yang disebut dengan wali adol itu, itu disebut wali adol teh. Yaitu ketika ayahnya menolak untuk menikahkan anaknya. Padahal ayahnya ada. Padahal ayahnya ada. Tapi tidak mau menikahkan. Betul. Nah, kemudian datang ayahnya beserta anaknya, beserta ibunya, beserta calonnya ke pengadilan. Nggak bisa agama. oleh umpamanya sama kakak ayahnya nggak Nggak bisa. bisa. Kalau nanti ditikahkan sama kakaknya nanti bisa dituntut sama ayahnya sama wali nasabnya. Oh, betul. Begitu. Nah, Jadi harus berhati-hati. nah prosedur untuk wali adol ini nih. Betul. Nah, tetap ada rekomendasi dari kelurahan dari KUA enggak? Betul, nanti ada surat-surat Untuk bahwa ke ini walinya pengadilan. tidak bisa menikahkan anaknya Ya. dengan catatan apa nanti dijelaskan di Nanti sana di dipanggil pengadilan. semua ke Betul, pengadilan betul. Karena apa nih misalnya? masalahnya. Pecandu narkoba. Nah, pasti hakim ulah. Atau misalnya pengedar narkoba, pasti tidak bisa. Atau berbeda agama. Ya. Ini beda agama. Apalagi tetap itu aja ya. nikah, tidak bisa. Tidak bisa kan. Gitu. Tapi kalau urusan ekonomi kayaknya hakim masih bisa mempertimbangkan lah ya kalau urusan ekonomi mah ya Gitu, seperti kalau itu. urusan Tapi ekonomi. intinya berarti kalau untuk wali adol itu ya, Betul. wali adol itu kan apabila ayahnya tidak mau menikahkan si Ya, anaknya, betul. itu diganti dengan bukan istilah ya itu mah Ya, udah wali ketentuan adol. kan wali Iya, adol. Tapi iya. syaratnya wali adol itu harus ada izin dari pengadilan agama. atas rekomendasi dari KUA Ya, seperti itu nanti baru muncul baru bisa rekomendasi. dinikahkan. Yang menikahkannya siapa? Nanti kan menunjuk hakim dari ke Oh, ke kantor urusan agama, kepala KUA kepala berarti ya. KUA atau ke penghulu bisa. Iya, gitu iya, mah. oke, Stan. Tapi dasarnya ini. Tapi kalau tidak ada dasarnya langsung ditikahkan oleh itu bisa bermasalah. Kalau prosedur tidak ditempuh, Betul. nanti ujungnya ada masalah Betul, seperti nanti itu. melaporkan, terus lagi ditanggapi nanti pembatalan nikah. Karunya tuh ya. Iya, pembatalan nikah, betul. Wali Betul. nasab, wali hakim, wali adol, apalagi Ustaz? Nah, sekarang ikror wakil wali. Wakil Ikror. wali. Iya. Ketika walinya ada, tapi dalam skala 6,3 km, jauh lah. Jaraknya tuh jauh lah, Minimal 63 kilo. 63 kilo. Sumedang atau? Ya, Sumedang, daerah Garut di sana, dia tidak bisa datang ke sini. Ya dengan alasan tertentu. Kemudian mengambil formulir di situ pernyataan ikrar wakil wali. Wakil wali. Ya. Jadi boleh dia itu mengikrorkan dengan kata-kata nikahkan anak saya dengan ini dengan mas kawin yang sudah disepakati. Bawa surat itu, nanti dia berikrornya kepada siapa? Oh, berarti si ayah yang di luar kota itu Betul. harus membuat surat gitu kan, Surat. menguasakan ya, surat kepada kuasa lah seseorang. sebenarnya ya, Betul. menguasakan kepada si A untuk menikahkan anaknya. Betul. Karena jaraknya itu yang jauh itu. Betul. Ya, oke, Ustaz, Itu, siap. seperti itu yang disebut dengan ikror wakil wali. Ya. Aduh, Jadi kenyang nih. ulah ayah atah aduh. Aduh orang Sunda. Ai bakat ku amak kan ya. Baik Ustaz nih, aduh, Ya. udah mantep nih. Nah, itu udah sampai ke sana. Nanti Ya. ada ke rukun nikah tadi. Ya. Ini rukun nikah baru kita bahas Betul. di segmen wali.
Betul, Ya, segmen wali nanti belum. CWP-CWW-nya kan Iya, belum betul, ya, gitu. mas kawin belum dibahas, Betul, mas saksi kawin juga dan belum lain sebagainya dibahas. belum. Next time lah Ustadz ya. Next time, oke Gitu ya. lah kalau gitu mah. Oke Ustadz, terima kasih nih. Aduh padat banget nih ilmunya nih, luar biasa nih, saya catat nih buat di rumah Tad, mau Oke. diapalin gitu kan. Ya sebaiknya itu memang disosialisasikan bagi warga masyarakat khususnya di Ya, Kecamatan Arca-Mani, Kota Bandung, atau lebih luasnya jadi dari seluruh yang menyaksikan iya. podcast Se-Indonesia lah ini, ya. se-Indonesia ini harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Iya. Jangan sampai boleh katakan apa istilahnya menikahkan anaknya orang tuanya tidak ada. Ada yang diurus oleh ibu-ibunya sendiri sejak ayahnya tidak dikasih tahu. Itu, iya. Itu tidak. Jadi ketentuan jangan sampai melanggar ketentuan keyakinan kita. Betul. Ya, baik muslim ataupun non muslim kan punya aturan Betul. sendiri kan. Betul. Kita semua hidup di dunia itu punya aturan. Betul. Baik muslim ataupun non muslim. Betul. Dan untuk masuk ke arena pernikahan itu jangan sampai melanggar aturan. Iya. Karena betul. itu akan menjadikan suatu penyebab, salah satu penyebab ya apabila kita sudah berumah tangga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Betul. Oke Ustadz, terima kasih, mantep banget nih ilmunya, dan mudah-mudahan baraya yang ada di Kota Bandung nih umumnya bisa mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana prosedur pernikahan untuk yang ke pelaminan seperti itu. Nah, silakan saja, jangan lupa komen, like, Komen, subscribe. Terima kasih Ustadz ya. Akan saya bantu kalau yang subscribe, komen. Nah, ada bonus nih. Ada bonus. Kado. Kalau yang subscribe, komen ya, pakai like itu, betul. nanti ada bonus dari Pak Ustadz ya. Amin Oke, Ustadz, makasih. ya. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada baraya semua mohon maaf bila tutur kata kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih.